Yang pertama di sini skin Estes Rattan Dragon akan segera hadir di original server pada tanggal 8 Juni dan bisa teman-teman beli di shop dengan harga 899 diamond. Estes dan skinnya akan digabungkan ke dalam bundle dan akan didiskon 30% pada minggu pertama. Berikutnya di sini ada skin Chang'e Lunar Magic akan hadir di original server dalam bentuk event Lucky Box pada tanggal 5 Juni. Siapkan 4000 diamond kalian untuk mendapatkan skin epic Chang'e ini guys. Oke, berikutnya ada Benedetta di mana basic physical attack-nya berkurang sebanyak 15. Pertumbuhan physical attack-nya pada setiap level itu juga berkurang sebanyak 2. Tapi basic HP-nya meningkat sebanyak 100. Pertumbuhan HP di setiap levelnya juga meningkat sebanyak 20. Basic movement speed-nya berkurang sebanyak 5. Nah, jadi di sini Benedetta untuk damage-nya dikurangi, tapi untuk durability-nya ditambah oleh Muntun. Darahnya jadi agak lebih tebal dengan damage yang lebih kecil sekarang, guys. Oke, selanjutnya di sini ada Yi Sun-shin. Teman-teman bisa lihat ini tampilan baru Yi Sun-shin, lebih mudah, gagah, berani dibanding yang dulu ya. Tidak lagi menggunakan topi dan tampilannya juga udah HD. Cuman di sini animasi entrance-nya belum selesai 100% guys ya. Oke, berikutnya di Ultimate Yi Sun-shin, bonus physical attack-nya meningkat dari 30% menjadi 50%. Untuk ultimate-nya di buff oleh Muntun, damage-nya naik sebesar 20% guys. Oke, selanjutnya di sini ada Mia yang di revamp dari skill 2-nya. Efek immobilisnya dari Moon Eclipse dihapus. Kemudian Empowered Arrow memberikan 200 sampai 640 plus 90% damage physical attack kepada lawan yang berada di area tengah, yang sekarang sedikit diperbesar dan langsung menyebabkan efek immobilis kepada mereka. Setiap minor arrow menyebabkan efek slow kepada lawan seperti sebelumnya. Nah, jadi yang sebelumnya ketika skill 2 itu tidak tepat kena musuh, maka musuh kan ada kayak bar stucknya ya. Kalau kita basic attack terus, bar stuck tersebut akan penuh dan musuh itu terkena efek immobilis. Nah, yang sekarang itu tidak ada lagi bar stuck tersebut guys ya. Jadi kalau untuk mau mengimmobilis musuh, kita harus tepat melemparkan skill 2 ke musuhnya sekarang guys. Oke, selanjutnya di sini ada Arukat yang di revamp dari skill satunya. Basic damage-nya berkurang dari 200 sampai 325 menjadi 200 sampai 300. Bonus physical attack tambahannya juga berkurang dari 1,2 menjadi 1,1. Cooldown-nya berkurang dari 9 sampai 6,5 detik menjadi 8 sampai 6 detik. Nah, ini di nerf lagi untuk skill satunya Arukat guys ya. Jadi damage yang dihasilkan dari skill satunya berkurang agak banyak. Dan pasifnya juga dikurangi guys ya. Ketika kita menggunakan skill, maka kita akan mendapatkan physical attack tambahan. Sekarang jadi 1,1 saja. Tetapi di sini untuk cooldownnya jadi lebih singkat. Jadi kita bisa lebih banyak nge-spam pakai skill 1 sekarang guys ya. Oke, berikutnya di skill 2-nya basic damage disesuaikan dari 210 sampai 360 menjadi 220 sampai 320. Bonus physical attack tambahannya berkurang dari 1,4 menjadi 1,2. Cooldownnya berkurang dari 5 menjadi 4 detik. Untuk skill 2-nya damage-nya juga dikurangi guys ya. Pasifnya juga dikurangi, physical attack tambahannya menjadi 1,2 saja, tetapi cooldownnya lebih cepat, 1 detik guys. Jadi kira-kira bagaimana menurut teman-teman dengan Alucard yang di revamp dan akhirnya untuk damage-nya kembali di nerf lagi untuk skill 1 dan skill 2-nya. Oke, selanjutnya ada Link di sini untuk skill 2-nya, damage-nya meningkat dari 165 sampai 265 menjadi 190 sampai 265 dan Link di buff kembali untuk skill 2-nya pada patch kali ini guys. Berikutnya di ultimate-nya, cooldown-nya berkurang dari 50 sampai 40 menjadi 42 sampai 36 detik. Untuk ultimate-nya juga di buff oleh Muntun, cooldown-nya jadi makin cepat sekarang guys. Oke, berikutnya di sini ada Balmond di skill satunya, radius charge-nya berkurang sebanyak 50%. Jadi skill satunya tidak bisa terlalu jauh lagi sekarang guys ya. Kemudian ada Johnson, pertumbuhan HP-nya berkurang dari 255 menjadi 235. Untuk durability Johnson-nya di nerf oleh Muntun, tidak terlalu tebal lagi darahnya guys. Kemudian ada Gatot Kaca di pasifnya. Basic attack yang diperkuat sekarang memberikan magic damage, yang sebelumnya adalah physical damage. Kemudian damage-nya berskala dengan level hero. Dan deskripsinya dioptimalkan. Kira-kira menurut teman-teman lebih worth it physical damage atau magical damage guys. Selanjutnya ada Masya, regenerasi energi setiap detiknya meningkat dari 3 menjadi 4. Berarti Masya di buff, energinya lebih cepat penuh sekarang guys ya.
Dan berikutnya ada Xbox di skill 2-nya, cooldown disesuaikan dari 11 sampai 7,5 detik menjadi 12 sampai 9 detik. Untuk skill 2 Xbox di nerf oleh Muntun, durasi cooldownnya jadi makin lama sekarang guys. Oke, berikutnya di sini ada emblem custom tank Concussive Blast. Sekarang damage tambahan setara dengan 7% dari maksimal HP yang sebelumnya 5% dan mengurangi basic damage-nya dari 150 menjadi 125. Nah, jadi emblem custom tank Concussive Blast-nya di-adjust lagi oleh Muntun pada patch kali ini. Oke, berikutnya di sini jarak skill akan ditampilkan saat melakukan tap pada tombol skill dari Core Red Max dan Shadow Max. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan dua item roaming ini, teman-teman akan melihat ada indikator range-nya. Oke, selanjutnya di sini ada Spell Vengeance. Terjadi peningkatan damage reduction dari 30% menjadi 45%, tetapi cooldown-nya ditingkatkan menjadi 75 detik yang sebelumnya 70 detik. Berikutnya ada Spell Flame Shoot. Terjadi perbaikan masalah di mana damage akan berkurang saat melewati Ultimate Harley. Berarti ini hanya perbaikan bug pada Spell Flame Shoot. Kemudian mengoptimalkan beberapa animasi skill untuk hero yang dihidupkan kembali oleh Faramis. Dan sekarang Ultimate Harley akan memberikan damage kepada Kupa dengan benar. Berikutnya ada event Aurora Summon. Sekarang Crystal of Aurora dapat digunakan untuk melakukan summon skin di dalam event Aurora Summon. Terjadi pengoptimalan interface-nya dan setiap summon memberikan Anda 10 lucky point. Ketika lucky point Anda mencapai maksimum, sebuah skin permanen dijamin pada summon berikutnya. Login dan klaim 1 lucky point setiap harinya. Berikutnya, ketika terjadi pertandingan invalid, pelanggaran termasuk teman satu tim yang AFK dan performa buruk tidak akan dihitung sekarang. Kemudian menambahkan rasio pengurangan kredit skor dari batas harian pemulihan kredit skor. Berikutnya terjadi pengoptimalan layar setelah game berakhir. Terjadi penambahan statistik partisipasi teamfight dan mengoptimalkan interface-nya. Selanjutnya mengoptimalkan interface band pick di mode rank. Terjadi penambahan fungsi untuk mengecek informasi teman satu tim mengenai role yang sering digunakan dan pertandingan terakhir. Ini akan membantu Anda untuk memperoleh informasi dasar mengenai teman satu tim Anda. Nah, jadi ini dia tampilan band pick terbaru di patch note terbaru guys ya. Jadi teman-teman bisa tahu apakah teman tim kalian nge-troll atau enggak. Jadi misalkan kalau dia pick